Ini di luar kegiatan Adiwiyata di SD Muhammadiyah 01 Tanggul ini di luar ekspektasi kami. Jadi sangat luar biasa pengembangannya. Jadi ternyata termasuk Magot ini kita lihat begitu luar biasa, sudah produksi dan daur ulang di sini simbiosis sudah berjalan. Jadi dari sisa makanan anak-anak catering yang dibawa dari rumah yang sisa diberikan kepada Magot sehingga Magot berkembang begitu sudah besar menjadi bahan pakan untuk untuk ikan-ikan yang ada di lokasi ini juga. Ada lele, ada gurame, ada ikan koi, ada nila dan sebagainya. Ternyata siklusnya ini berkelanjutan. Nah, siklusnya ini berjalan sehingga di sini tuh ada semacam simbiosis mutualisme yang berjalan di sini. Kemudian bisa cost untuk operasional kegiatan sudah memang di dalam sini sendiri, jadi sudah mengurangi biaya-biaya yang seharusnya dibelanjakan untuk senter atau macam-macam, tapi tidak perlu, kita ambil dari sini. Ya, iya. Sehingga ini sangat-sangat sudah bagus lah untuk pengembangan, bisa menjadi pionir untuk sekolah-sekolah yang lain. Sehingga sampah nggak ada yang terbuang nih Pak. Sampah nggak ada terbuang, bahkan mencari sampah aja di sini sulit, sehingga bisa daur ulangnya ada, sampah plastiknya juga bisa diambil dari BSI dan semuanya bisa berjalan dengan normal. Ini udah produksi ini lah, Magotnya. Luar biasa, bagus. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari media wartarepublik.id. Hari ini wartarepublik.id ada di Kecamatan Tanggul, tepatnya di SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Dalam rangka liputan, dalam rangka memberikan sebuah informasi tentang kegiatan sekolah Adiwiyata, sekolah berbudaya dan peduli lingkungan yang ada di SD Muhammadiyah Tanggul. Ya, ini sekolah Muhammadiyah SD Muhammadiyah 1 Tanggul yang ada di Kecamatan Tanggul. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak kegiatan penilaian sekolah Adiwiyata, sekolah berbudaya dan peduli lingkungan yang ada di SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Harapan kedepannya Pak? Harapan kedepannya kami ingin sekolah kami menjadi sekolah Adiwiyata, sekolah yang ramah lingkungan, sekolah yang mengajarkan kepada siswa-siswanya bagaimana tentang gerakan peduli dan berbudaya kepada lingkungan. Selama ini apa saja Pak yang dilakukan? Alhamdulillah selama ini yang telah dilakukan oleh sekolah yaitu kegiatan kepada siswa bagaimana mengolah atau mengelola sampah, kemudian bagaimana membudidayakan tanaman, terus kemudian melakukan pembibitan, terus ada lagi terkait dengan budidaya dan ternak atau perikanan dari sana. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, ini tim penilai sekolah Adiwiyata sudah datang. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI bersama Ibu Pipit. Nah, dan beliaunya Bapak Kabid Tata Lingkungan. Ya, disambut oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. M. Burhan Nudin Harahap, SP, SPD, MPD. Ya, SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Ya, ini para siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Ya, cantik-cantik ini berhijab semua. Ini tim penilai sekolah Adiwiyata sudah hadir di ruangan di aula SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Di antaranya yang sebelah kanan Bapak Ahmad Fauzi, Esos MSI, Kabid Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup. Yang sebelahnya lagi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Bapak Dr. Andes Sutarman MSI. Tari merupakan salah satu dari ekskul yang ada di SD Muhammadiyah 01 Tanggul.
untuk dinilai, dan manakala nanti ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon diberikan masukan dan bimbingan. Karena ketidaktahuan kami dalam melaksanakan program ini nantinya akan bisa masukan dari para penilai atau tim visitasi ini akan menjadi evaluasi bagi kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di SD Muhammadiyah 01 Tanggul ini tempat atau lembaganya itu terdiri dari 3 tempat pembelajaran. Jadi ini di kampus 1, ini tanahnya luasnya kurang lebih 813 meter persegi. Bangunannya ini lantai 3, ada yang lantai 2. Kemudian di sini ada sekitar kurang lebih 13 kelas. Lalu kemudian di samping ini ada kampus atau tempat yang juga dipakai di area asrama tahfidz. Kalau di kampus 1 ini ditempati kelas 1 sampai dengan kelas 1 2, kemudian kelas 5 6. Kemudian di asrama tahfidz itu ada kelas 3 dan kelas 4 di sebelah. Terus kemudian yang berikutnya ada di kampus 2, ada di sekitar 500 meter dari sini, itu kurang lebih luasannya 2000 sekian. Itu ditempati kelas 1 sampai dengan kelas 5 program intensif, jadi program internasional ataupun program tahfidz, jadi seperti itu. Kemudian untuk kegiatan adiwiyata ini kami bagi menjadi beberapa tempat. Jadi nanti untuk administrasi pengecekannya nanti insya Allah ada di kampus 1 ini di lantai 3. Kemudian untuk kegiatan monitoring kegiatan pokja ini kita tempatkan untuk di kampus 2. Kemudian untuk kantin ataupun dapur ini ada di kampus asrama pondok pesantren, jadi ada di sebelah barat. Jadi nanti setelah acara opening ini selesai, kita akan mengunjungi tempat itu terlebih dahulu. Setelah itu baru kami persilahkan Bapak Ibu untuk ke ruang administrasi, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jumlah murid di tempat kami itu ada 668. Tadi sambutannya Bapak Burhan, Kepala SD, semangatnya berapi-api, sangat luar biasa. Ya, wajar kalau tadi beliau, saya siap dengan segala-galanya. Jerbesuki Mama Bio, duitnya kondikan nanti. Sing penting karpe tercapai kan gitu. Dan Allah duitnya, insya Allah ada. Ya. Memang pada adiwiyata ini menjadi salah satu idaman hampir dari semua sekolah. Apakah itu SD, baik itu negeri maupun swasta, SMP maupun tingkat SMA. Karena ini memang programnya pemerintah pusat, yaitu programnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan. Sudah MOU pada tahun 2006. Sehingga berlomba-lomba bagaimana sekolah itu supaya mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata. Pasnya aja kurang tadi Bu Dwi, ya akan saya perjuangkan lah. Apalagi ada kasih sarpras itu sudah dicatat, bukan hanya di HP tapi di dalam hati, di kolbunya sudah ditanamkan. Alhamdulillah, selamat berjuang, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri pantun kepada panjenengan. Saya simpan kopiah seperti kemarin. Cakep. Di sana tempat yang mudah dipandang mata. Cakep. SD Muhammadiyah 1 Tanggul memang keren. Mantap. Karena ingin menyandang predikat adiwiyata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di SD Muhammadiyah 1 Tanggul ini saya sama dengan nyambangi rumah kuno rumah saya ini. Saya itu alumni SD ini tahun 1983. Jadi saya alumni SD Muhammadiyah ini tahun 1983.
Tapi sekolahnya belum seperti ini. Yang sekolah satu kelas saya dulu itu insya Allah 7 orang. Jadi 4 itu cewek, ya, kemudian yang 3 laki-laki. Jadi satu kelas 7 orang. Kebetulan yang pakai sepatu waktu itu hanya yang perempuan saja, yang laki 3 orang ini nggak ada yang pakai sepatu sampai lulus itu. Hanya ujian terakhir tuh saya pakai sepatu. Itu pun mungkin saya dipinjami ke si Maksum ini sepatunya. Sekolahnya masih belum di sini, masih di Jalan Bromo sana. Ya. Sekarang menjadi rumahnya Pak Haji Dadan, dan di belakangnya itu ada BRI unit, Bank Kredit di sana, pojokannya. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami hari ini yang sekolah di mana dulu memberikan ilmu, memberikan nilai etika kepada saya, memberikan pelajaran yang begitu luar biasa kepada saya. Hari ini bisa menuju sekolah adiwiyata yang merupakan salah satu bentuk prestasi yang diakui secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, nantinya pusat sampai seterusnya. Kenapa saya sangat bangga? Karena kebetulan yang dinilai sekolah SD Muhammadiyah, kemudian yang menilai ini alumni SD Muhammadiyah ini juga. Ya. Jadi saya agak repot jadi kayak nilai apa ini kata saya. Ya selesai dan gitu loh. Karena Pak Pridi kalau nama tuh kemarin ke alumni ini sekolah nih kan seperti itu ya. Tapi ya memang ini jalur khusus ya. Tapi dengan demikian saya tidak memberikan seperti itu. Karena apa? Nilai nanti yang dihasilkan oleh SD Muhammadiyah ini memang benar-benar sekolah adiwiyata yang memang karena secara real memang benar-benar memenuhi syarat dan pantas serta sangat layak untuk ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Saya anggap aja kembangannya saja gitu ya Bapak sekalian. Perlu kami sampaikan sebelum saya memberikan bocorannya ini, selesai sudah penelitiannya ini. Sekolah adiwiyata ini memang bukan hanya semata-mata sekolah yang mempunyai RTH, hutan kota, green school. Memang secara umum di internasional sana adiwiyata itu diidentikan dengan green school. Tapi kalau memang mengacu hanya kepada itu, sekolah-sekolah yang di kota, yang posisi gedungnya itu 3 lantai, 4 lantai ke atas dibanding dengan sekolah yang halamannya luas, ya tidak mungkin bisa. Ya. Kalau memang hanya green school. Tapi yang diperlukan dari itu semua, lebih dari green school dan semuanya itu adalah bagaimana di sekolah ini tercipta suatu kepedulian dan kebiasaan atau budaya yang di dalamnya itu selalu menerapkan kaidah-kaidah kehidupan yang ramah lingkungan. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana anak didik kita kalau menemukan tempat bekas botol air mineral di depannya itu dibiarkan atau diambil. Tapi itu diambil kemudian sama anak-anak sama adik-adik itu dibuang di tempat sampah, berarti mereka sudah punya kepedulian. Kalau sudah kepedulian ini dilaksanakan oleh semua peserta didik, semua stakeholder, dewan guru, komite yang masuk di lingkungan sekolah ini itu terjadi, berarti sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus inilah yang menjadi budaya. Ini yang diharapkan. Sehingga tidak bisa menilai adiwiyata itu mau dinilai sekarang, disiapkan seminggu itu tidak bisa. Mungkin hanya bisanya untuk menetapkan atau merapikan administrasi yang diperlukan saja mungkin bisa. Tapi kalau secara fisik adiwiyata tidak bisa. Dan adiwiyata ini bisa dinilai, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 Tahun 2019. Ini adalah sekolah yang telah melaksanakan gerakan kepedulian dan budaya lingkungan hidup itu minimal 1 tahun. Ya, ini kampus 2 SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Ya, kampus 2. Kampus 2 SD Muhammadiyah 1 Tanggul. Agar sekolah kita asri, ya, dinding-dinding penuh dengan tanaman, ya. Ijo-ijo ya. Ini tanaman obat ya? Tanaman obat. Mandi bersih. Antara pekerjaan dengan siapa? Ayo.
Ini Pokja kebersihan. Ya. Kelas berapa, Dek? Nah, suka ya suasana sekolah begini ya? Hah? Suka ya? Adem ya? Selain adem apa? Segar. Pokja kebersihan harus bersih ya? Kelas berapa, Dek? Oh, kelas 3. Ini adik kelas 3 yang menyatakan bahwasanya sekolah di SD Muhammadiyah 1 nyaman karena bersih, indah, dan segar. Dengan adik siapa? Aca. Yang kelas 3. Itu kelas berapa? Sama kelas 3. Adik siapa? Bilkis dan adik Aca. Bisa dilihat di channel YouTube saya, Warta Republik Jember, atau di channel yang satunya lagi, Lukman Republik. Yang ini pemakaian ulang. Rius. Muhita. Dimana ini terbuat dari botol-botol bekas. Ya. Keren. Ini EcoBrick. Ya, betul ya? EcoBrick. EcoBrick. Ini Pokja kebersihan. Oh, Pokja taman. Tadi Pokja kebersihan, Pokja taman, Pokja apa lagi? Pokja sampah. Oh, Pokja sampah ya, nah. Pokja makan itu. Oh, Pokja makan ya. Ini Pokja taman. Oke, ini Pokja taman. Ini Pokja satwa. Satwa apa yang dipelihara ini? Oh, landak Jawa. Ini Pokja satwa. Ya. Muhita. Muhammadiyah 1 Tanggul, memang keren dan layak untuk ditetapkan sebagai sekolah adiwiyata. Amin. 3 provinsi ya, Pak ya? Insya Allah. Jangan insya Allah. Sampai mandiri. Jangan provinsi aja, nasional, mandiri. Nah. Ini Pokja apa ini? Hah? Pogjanya di sana. Oh, di sana Pokja makan ya? Pokja makan ya? Ini batak nih? Batik? Alami. Oh, batik alam. Ya, ini batik alam. Pakai pewarna alami. Wah, ini keren. Ini buat batik berbahan alami. Warna alami. Pewarna alami. Wartarepublik.id ada di kelas intensif. Ya, Bu, kelas intensif ya? Iya. Ya, kelas intensif SD Muhammadiyah 1 Tanggul yang ada di lantai 2. Nah, maksudnya kelas intensif itu apa, Bu? Kelas intensif itu mulai kelas 1. Mulai kelas 1 itu sudah full day. Jadi di sini sarana dan prasarana lebih dari kelas reguler. Di sini ada LCD, terus ada AC di setiap kelasnya. Gitu. Terus setoran, hafalan di sini setiap hari 2 ayat. Ngaten. Berbeda juga di masalah infak. Kalau di reguler itu istilahnya per bulannya infak, kalau di sini SPP. Jadi infak itu sesuai keikhlasan siswa, kalau intensif itu semua rata. Rata 600. Nggih, dari pembiayaan berbeda karena dari sarana prasarana juga berbeda. Terus satu kelas kalau di sana sesuai pagu di reguler, kalau di intensif itu di bawah 20 siswanya per kelas. Dan didampingi oleh 2 guru, 1 guru kelas dan 1 guru tahfidz atau guru bahasa.
Kalau di kelas reguler minimal 28 siswa, hanya didampingi satu guru kelas. Ngaten. Jadi kerjanya itu ya. Iya. Ada keterampilan juga ya. Nggih. Iya. Ada bahasa Jepang juga di sini. Masuk ini Bu ya. Ini apa nih Bu? Ini pemanfaatan air AC untuk sabun, karena di kelas intensif ini setiap kelas kan ada AC-nya. Jadi kita manfaatkan air AC itu untuk sabun, bisa sabun ini sabun batangan, untuk cuci tangan, untuk mandi, dan untuk menyiram tanaman yang ada di kampus 2. Selain air AC tentunya akan ada bahan-bahan lain Bu, bahan tambahan. Oh, nggih, ada bahan-bahan lainnya. Monggo Bu Rikse. Untuk bahannya ini terdiri dari 200 mili minyak sawit sama zaitun sama VCO dan air AC ya bahannya. Dibuat sabun. Buat sabun dicampur semuanya. Untuk yang ini Bu bisa dijelaskan? Menapa Bapak? Untuk yang ini bisa dijelaskan? Oh, kalau yang ini adalah EcoPrint sistem ponding. Jadi sistem pukul. Jadi di sini kami memakai daun atau bunga yang mempunyai banyak kadar airnya sehingga akan meninggalkan jejak dan warna yang bagus. Seperti itu. Setelah dipukul nanti diangin-angin, daunnya kelentei. Dikelendai ya? Iya, itu diangin-angin terus nanti difiksasi. Jadilah ini ya, batik ya? Nggih. Ini adalah EcoPrint sistem steam atau kukus. Jadi ini prosesnya sangat lama, sangat memakan waktu banyak ini. Nggih. Jadi kalau ini tidak harus dedaunan atau bunga yang banyak mengandung air, tetapi karena sistemnya kukus meninggalkan jejak yang bagus. Lah, terus selesai ini difiksasi. Fiksasi itu baik yang pondeng ataupun steam itu gunanya agar pewarna alami itu tidak mudah pudar. Ngeten. Nggih. Dengan Ibu Aziza. Wakil pengacara ya? Nggih, Waka SDM dan penjamin mutu. Nggih. Terima kasih kembali. Oh, Ini organik. iku enak iku. Heeh. Iku sing anu ya. Organik. Heeh. Pak Sigit langsung dianu iku. Makan. Dimakan sama Pak Sigit tuh. Yang dikeringkan tadi. Iya, dikeringkan. Sampah-sampahnya kan kita giling. Hmm. Kita giling, kita jadikan pakan ini. Nah, ini maggot. Maggot. Kalau orang Arab bilang maggot. Nah, kalau orang Jawa maggot. Wah, berarti lele iki yo. Hah? Iya. Makanya kok lemu-lemu lele ini. Wah, ini. Yang kecil-kecil di sini, Mas. Ya, ini lur ya. Nah, ini maggot. Ini SD Muhammadiyah 1 Tanggul juga produksi maggot untuk pakan lele. Nah, itu lelenya. Jadi berkesinambungan. Oke. Coba ini Pak Lukman maggot. Enggak anu aku. Sing digaring nang. Iya, dimasukkan kapsul, tapi jadi tepung maggot. Ya dia sudah dia. Serbuk tepung sih ya. Berarti jenengan orang Jawa ya? Orang Jawa ya? Iya. Masalahnya bilangin maggot gitu, ini orang Jawa itu. Inggrisnya maggot. Kalau orang Arab lain maggot. Telat. Senengannya air mancur. Foto bebu bentik. Mancur. Nah, ini bawang. Ini telurnya, telur maggot dengan bahan ini semongko, mbak semongko, nongko, tenan. Lebih cepat pakai nangka. Lebih cepat pakai nangka. Ya.
campur roti. Enak tenan. Sisa cateringnya anak-anak, kan anak-anak kalau makan kan nggak habis catering itu, sisanya kita kasihkan ke makot. Jadi kadang juga ada ampas tahu. Ini sementara ini dijual kemana? Untuk pakan. Oh, makan lele. Pakan lele. Makan lele. Bisa mengurangi biaya sentratnya. Jadi sisa gak sempat terbuang. Mesin Hah? giling. Hah? Artinya pengembangannya sudah berjalan ini. Wih, jalan ya, Pak. Hanya kita giling. Masih bukan anu kan? Heeh. Terus sampah jajan-jajan itu yang di bank sampah kan juga ada jajan-jajan. Sip ya, sip Pak. Ya, ya. Takut. Enggak. Enggak takut. Gimana Pak? Pesan dan kesannya gimana Pak setelah melihat ini? Ini di luar kegiatan Adiwiyata di SD Muhammadiyah 01 Tanggul ini di luar ekspektasi kami. Jadi sangat luar biasa pengembangannya. Jadi ternyata termasuk magot ini kita lihat begitu luar biasa, sudah produksi dan daur ulang di sini simbiosis sudah berjalan. Jadi dari sisa makanan anak-anak catering yang dibawa dari rumah yang sisa diberikan kepada magot sehingga magot berkembang, begitu sudah besar menjadi bahan pakan untuk untuk ikan-ikan yang ada di lokasi ini juga. Ada lele, ada gurame, ada ikan koi, ada nila dan sebagainya. Ternyata siklusnya ini berkelanjutan. Nah, siklusnya ini siklusnya berjalan sehingga di sini tuh ada semacam simbiosis mutualisme yang berjalan di sini. Kemudian bisa cost untuk operasional kegiatan sudah memang di dalam sini sendiri, jadi sudah mengurangi biaya-biaya yang seharusnya dibelanjakan untuk senter atau macam-macam, tapi tidak perlu, udah ngambil dari sini. Ya iya, sehingga ini sangat-sangat sudah bagus lah untuk pengembangan, bisa menjadi pionir untuk sekolah-sekolah yang lain. Sehingga Sampah gak ada yang terbuang nih Pak. sampah nggak ada terbuang, bahkan mencari sampah aja di sini sulit, sehingga bisa daur ulangnya ada, sampah plastiknya juga bisa diambil dari BSI dan semuanya bisa berjalan dengan normal. Ini udah produksi ini lah. Magotnya. Luar biasa, bagus. Mantap. Lain ini beneran. Hah? Tiga, satu kali, 1, 2, 3. Adiwiyata Mas. 1, 2, 3. 1, 2. Wes wayahe kudu. Wayahe. Cuan. Cuan. 1, 2, 3. Ampun.